Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Pagi hari ini, Kamis 17 Juli 2025, berjumpa kembali kita dalam acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama atau yang disingkat SPMAB. Perkenalkan, saya Andy Hitipiu dari anggota Dewan PKLU GPIB. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca Alkitab bersama dan merenungkannya melalui SBU, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga yang Maha Kudus, terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, masih diberikan kesempatan napas hidup, sehingga kami dapat bangun dengan baik tanpa kekurangan apapun pada pagi hari ini. Namun mungkin ada beberapa kami yang mengalami kelemahan tubuh juga, tapi Engkau masih memberikan karunia-Mu kepada kami, jamalah teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, sehingga menjadi sembuh. Bapa di surga, pagi hari ini kami hendak membaca lagi firman-Mu dan merenungkannya melalui sabda bina umat yang telah kami terima. Bapa di surga, karuniakan Roh Kudus pada kami sebelum kami membacanya agar kami dapat mengerti untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, pagi hari ini Kamis 17 Juli 2025 kita akan membaca Alkitab yaitu dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal, Amsal 14 ayat kedua, Amsal 14 ayat kedua, saya akan membacakannya demikian. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca renungan firman Tuhan melalui Sabda Bina Umat di renungan pagi hari ini, 17 Juli 2025, hari Kamis pagi, dalam memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta yang diberi judul oleh penulis, yaitu kejujuran. Dengan dasar ayat 2 yang menjadi perenungan yang berbunyi, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia.
Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU GPIB, ada banyak cara ditawarkan untuk kita dapat menikmati hidup yang tenang. Misalnya dengan mengambil waktu jeda sebelum bereaksi terhadap sesuatu hal. Merapikan ruangan sebagai tanda merapikan pikiran. Serta menyeleksi informasi yang dengan bijak agar hanya yang benar yang kita gunakan untuk kebaikan. Keheningan itu mewah. Tak semua dapat menciptakannya. Karena itu, jaga hati, maka kita dapat menjaga hidup. Berbuat baik dengan tidak pernah mengharap kembali, serta jalani hidup versi diri kita sendiri. Penulis kitab Amsal mengajarkan satu cara yang mendasar untuk hidup dalam ketenangan, yaitu menyukai kejujuran. Orang yang berjalan dengan jujur adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayat 2a. Penghargaan kepada Tuhan ditunjukkan dengan sikap hidup yang jujur, berkata dan bersikap apa adanya, sesuai dan tak direkayasa. Sebaliknya, penulis kitab Amsal menyatakan bahwa orang yang sesat jalannya menghina Tuhan. Kejujuran berkaitan dengan informasi dan kenyataan hidup yang berkesesuaian, tidak berbeda, serta tidak diwarnai dusta. Contohnya, apa yang ditampilkan di media sosial sesungguh didasarkan pada kenyataan keseharian yang dijalani, tanpa adanya settingan karena kepentingan. Kejujuran lahir dari hati yang takut kepada Allah, sebab Allah menghendaki orang percaya hidup demikian. Kita bisa bandingkan dari Keluaran 20 ayat 16. Sesungguhnya, kejujuran akan menghadirkan kepercayaan orang lain. Demikian pula hidup jujur akan membawa kita dalam ketenangan. Sebab tak ada yang didustakan dan tak ada yang ditakutkan. Semua murni apa adanya. Saudaraku, para kaum lanjut usia PKLU GPIB, mari kita menjalani hidup ini dalam kejujuran. Sebab orang yang takut akan Tuhan akan bersikap dan berkata jujur, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang sesamanya. Latihlah diri kita untuk hidup jujur di mana saja kita dihadirkan Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa.
Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga yang Maha Kudus dan suci, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama kami membaca firman-Mu dari Amsal 14 ayat 2 dan membaca renungan melalui Sabda Bina Umat pada hari Kamis 17 Juli 2025 ini. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, langkah awal kami pagi hari ini sampai nanti kami menjelang malam, hanya di dalam tangan-Mu saja. Bimbinglah akan kami ya Tuhan, sepanjang hidup kami hari ini dan hari-hari mendatang. Kami ingin berdoa untuk negara bangsa kami, Indonesia. Tuhan memberikan juga kedamaian dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk negara-negara di dunia ini Tuhan yang sedang berperang, bangsa Israel maupun bangsa Ukraina dengan Soviet, Israel dengan Hamas, para teroris Hamas. Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan kedamaian ya Tuhan bagi bangsa-bangsa itu agar tercipta kedamaian di dunia ini. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk para kaum lanjut usia GPIB, dimanapun berada ya Tuhan, baik yang sehat maupun yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kiranya Engkau berkenan menjamah sehingga mereka pun dapat sembuh dan beroleh anugerah-Mu senantiasa. Ampunilah salah dan dosa yang kami perbuat ya Bapa, dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini, karena ini semua kami panjatkan dan kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini dalam program saya dan PKLU DPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian dimanapun berada dalam menghadapi masa tua ini, sehingga tetap kita semua bisa memuji, membesarkan nama Tuhan sampai pada waktu Tuhan nanti. Terima kasih atas kesertaan Anda semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.